dan juga Pak Tony. Perkenalkan, kami dari kelompok Belantara yang berisikan anggotanya yaitu saya Valentino Rossi, kemudian ada teman saya Matius, dan juga selanjutnya ada teman saya Dionysius Angga. Next. Di sini judul kita mengambil yaitu evolusi modus penyelundupan narkotika dan strategi penegakan hukum di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada isi kontennya. Isi konten di sini ada satu latar belakang, yang kedua adalah kasus di lapangan, yang ketiga ada narasumbernya, dan yang terakhir ada rangkuman wawancara. Pertama sini adalah latar belakang. Narkotika merupakan ancaman serius bagi generasi bangsa. Sindikat penyelundupan terus mencari celah untuk mendistribusikan zat berbahaya ini. Aparat penegak hukum menghadapi tantangan besar dalam mendeteksi dan mengatasi jaringan penyelundupan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pemahaman tentang modus operasi, teknologi deteksi, serta kebijakan hukum sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan narkotika. Nah, selanjutnya di sini lokasi di lapangan kita. Kita di sini mengambil studi lapangannya di Bea Cukai Pusat di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Matius. Oke, untuk narasumber utama kita itu Pak Muhammad Firdaus, jabatan Kepala Seksi Analisis Data Narkotika 1, Instansi Direktorat Jenderal Biaya dan Cukai Kementerian Keuangan RI. Nah, ini narasumber umum dari Valen, itu Leonardo Menici, mahasiswa Binus University. Lalu narasumber umum kedua ini Wanda, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta. Narasumber umum yang ketiga ini Valeri, mahasiswi Universitas Kristen Indonesia. Berikutnya ini rangkuman wawancara kita. Yang pertama itu ada evolusi metode penyelundupan narkotika, modus operasi penyelundupan, penggunaan AI dan big data dalam deteksi, identifikasi tersangka di lapangan. Yang kelima ada perbedaan modus udara versus modus laut. Yang keenam ada keterlibatan oknum dalam bisnis narkotika. Yang ketujuh ada celah dalam pengawasan. Yang ke-8 ada legalitas ganja medis. Yang ke-9 ada peran media dan politik. Yang ke-10 batasan K9 dalam deteksi narkotika. Oke, untuk yang pertama sendiri ada evolusi metode penyelundupan narkotika. Yang pertama, sindikat terus mengembangkan modus baru untuk menghindari deteksi hukum. Yang kedua, mereka menciptakan zat baru atau new psychoactive substances yang belum terdaftar sebagai narkotika. Yang ketiga, modus umum. Kalau kurir udara biasanya pakai body strapper, swallower atau concerter yang ditelan dulu, nanti dia bisa keluarin dari tubuhnya sendiri. Terus ada perubahan rute penyelundupan serta memanfaatkan hari libur untuk mengelabui petugas. Yang kedua ada modus operasi penyelundupan. Pertama ada penyebaran narkotika melalui laut, udara, darat, kargo atau paket pos. Yang kedua teknik penyelundupan melalui udara cenderung dalam jumlah kecil dengan metode penyembunyian yang canggih. Yang ketiga ada penyebaran melalui laut yang lebih sulit dideteksi karena tidak memiliki data yang jelas dan sering dilakukan oleh kapal nelayan dalam jumlah besar. Untuk yang ketiga dijelaskan oleh teman saya Dionysius. Oke, baik. Jadi yang ketiga adalah penggunaan AI dan big data dalam deteksi. Jadi yang pertama, Bea Cukai dan Kepolisian memanfaatkan big data untuk analisis pada pola penyelundupan. Yang kedua, AI digunakan untuk memproses pada metode dari tren global guna menargetkan operasi penindakan. 3. X-ray. X-ray adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk mendeteksi, menganalisis dan mengawasi barang-barang yang masuk. 4. Identifikasi tersangka di lapangan. Petugas mengandalkan micro expression, analisis perilaku, pemantauan CCTV, dan anjing pelacak seperti kandang. Yang kedua, behavior detection officer, membantu mengamati pergerakan mencurigakan di bandara. Yang kelima, perbedaan modus udara versus laut. Modus udara lebih rumit dengan jumlah kecil, melibatkan dari manusia atau penyembunyian dalam barang. Yang kedua, modus laut, menggunakan kapal nelayan dan beroperasi dalam jumlah yang besar, sering melibatkan jaringan internasional. 6. Terlibatan oknum dalam bisnis narkotika. Beberapa aparat penegak hukum terlibat dalam perdagangan narkoba. Mereka terdiri dengan keuntungan yang sangat besar.
Yang kedua, integritas pegawai menjadi faktor penting dalam pemberantasan narkotika. Yang ketujuh, soal dalam pengawasan. Pemberantasan jumlah petugas dan forum import yang tinggi. Nah, jadi itu kalau utama saat ini. Kedua, pelaku memanfaatkan fitur dan titik-titik tandanya kecil untuk penyelundupan narkotika. 8. Legalitas ganja medis. 1. Status legal narkotika diatur oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan umum dan medis. Kedua, kasus seperti ini, kasus seperti kami menunjukkan bahwa regulasi dapat berubah berdasarkan kebijakan pemerintah. Yang 9. Peran masyarakat, media dan politik. Dukungan media dan kebijakan politik berpengaruh besar dalam penanggulangan narkotika. Yang kedua, hukum yang tegas dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk efektivitas penindakan. 10. Batasan kanal dalam mendeteksi narkotika. Tidak semua narkotika dideteksi oleh anjing pelacak. Hanya zat-zat yang berbentuk cairan yang dapat diurus oleh anjing tersebut. Kedua, pelatihan rutin dibutuhkan agar kanal bisa mengenali zat baru yang digunakan oleh sindikat. Kesimpulannya, jadi kesimpulannya adalah penyelundupan narkotika semakin canggih dan beradaptasi untuk menghindari deteksi hukum. Aparat penegak hukum harus mengimbangi dan inovasi teknologi seperti AI dan Big Data serta strategi pengawasan yang lebih ketat. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam memberikan informasi untuk mempersempit ruang gerak sindikat narkotika. Jadi terima kasih. Sekian dari kelompok kami.